Manusia biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah para rasul bab 14, ayat 8 sampai dengan 18, yang berbicara mengenai Paulus dan Barnabas yang mewartakan Injil ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Provinsi Likaonia sekarang dikenal dengan nama Provinsi Konya di Turki. Luas provinsi ini sekarang sekitar 38.257 km persegi. Ini kira-kira seluas provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Kota Listra berada sekitar 1.400 meter di atas permukaan air laut dan jaraknya sekitar 30 km ke selatan dari pusat provinsi Likaonia. Sedangkan Derbe berada di sekitar 48 km dari kota Listra ke arah tenggara. Di dua kota ini dan juga kota-kota di sekitarnya, Paulus dan Barnabas pernah mewartakan Injil Tuhan. Lihatlah Kisah Para Rasul bab 14 ayat 6. Dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 8 sampai dengan 18, kota Listra menjadi konteks narasi Lukas yang menarasikan pengalaman Paulus dan Barnabas dalam bermisi mewartakan Kristus. Selain itu, Paulus pun melakukan mukjizat. Ada seorang yang lumpuh sejak kecil disembuhkan olehnya. Berdirilah tegak di atas kakimu. Akhirnya orang itu pun melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. Singkat cerita, banyak orang di Listra yang menganggap Paulus dan Barnabas sebagai dewa-dewa yang turun ke tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Paulus dianggap sebagai dewa Hermes, dewa pembawa pesan, sedangkan Barnabas sendiri dianggap sebagai ayah dewa Hermes, yaitu Zeus, dewa langit dan petir, bahkan dianggap sebagai ayah para dewa dan manusia. Kemudian banyak orang pun datang berbondong-bondong membawa korban persembahan ke pintu gerbang kota untuk Paulus dan Barnabas. Bahkan ada seorang imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, turut ambil bagian dengan membawa korban persembahan bersama orang banyak itu. Mendengar dan melihat apa yang terjadi, Paulus dan Barnabas pun tampak marah dengan mengoyakkan pakaian mereka dan berteriak, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu." Di sini kedua rasul ini benar-benar berbicara mengenai identitas mereka sebagai manusia biasa dan bukan dewa. Mereka tahu persis siapa yang mereka wartakan, yaitu Yesus Kristus. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, menyembah dewa-dewi, dan berbaliklah kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Paulus dan Barnabas layak menjadi teladan bagi kita, untuk menjadi rasul yang tulus, rendah hati, dan mengenal betul identitas mereka sebagai pewarta Injil. Jika mereka ingin memperhitungkan jasa-jasa mereka sendiri, sepertinya kesempatan itu sudah datang dengan sendirinya di Listra. Orang-orang sudah menganggap mereka sebagai dewa. Namun, Paulus dan Barnabas menolak itu semua. Dengan kata lain, mereka ingin mengatakan bahwa ini semua bukan tentang kami, tentang Paulus dan Barnabas, melainkan tentang Yesus Kristus yang kami wartakan. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sebagai orang Kristen, kita pun diundang dan diutus seperti Paulus dan Barnabas di tengah-tengah dunia kita saat ini. Dunia yang menderita karena pandemi COVID-19. Banyak orang yang peduli dan membantu sesamanya yang kekurangan dan kesulitan hidup akhir-akhir ini. Bahkan, saya yakin banyak dari kita juga ikut terlibat membantu sesama yang ada di sekitar kita. Dengan kisah Paulus dan Barnabas ini, kita pun dapat mengajukan pertanyaan yang senada
dengan kisah mereka? Apakah aku berbuat baik hanya untuk dianggap dewa bagi yang lain dan ingin dipuji banyak orang? Ataukah ini kulakukan untuk mewartakan Kristus yang aku percaya dalam hidupku sehari-hari? Jawabannya pun hanya ada di dalam hati kita yang terdalam sebagai manusia biasa.